Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iqbal Noviansyah. Seperti biasa, kita akan membahas materi fisika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gaya tegangan tali pada kasus balok bersambung, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat dua buah balok M1 dan M2. Di mana keduanya terhubung dengan seutas tali. Dan salah satu balok di sini ditarik dengan gaya sebesar F. Apabila gaya F ini berhasil membuat sistem atau benda bergerak, maka tentunya M1 dan M2 akan bergerak bersamaan. Dan kondisi tali di sini akan dalam keadaan tegang. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah berapa besar gaya tegangan talinya ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk pembahasannya, kasus seperti ini akan kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, apabila permukaan lantainya di sini dalam kondisi licin. Artinya, kita tidak memperhitungkan yang namanya gaya gesek. Sedangkan kasus yang kedua, apabila kondisi lantainya dalam kondisi kasar, sehingga kita akan memperhitungkan yang namanya gaya gesek. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kasus lantai licin. Sebelum kita melakukan perhitungan, pertama-tama kita akan gambarkan terlebih dahulu diagram gaya. Nah, kita akan gambarkan gaya tegangan tali. Nah, kita gambarkan dua gaya tegangan tali pada sistem di sini, yaitu arahnya saling berlawanan. Satu untuk M2 dan yang lainnya untuk M1. Nah, ingat kenapa arahnya berlawanan? Karena di sini adalah pasangan gaya aksi reaksi. Nah, karena aksi reaksi maka nilainya tentu sama, sehingga kita simbolkan keduanya dengan T. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Langkah pertama dalam melakukan perhitungan yaitu adalah kita akan menghitung yang namanya percepatan sistem. Iya, dalam menghitung percepatan sistem, kita akan menggunakan persamaan hukum kedua Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Nah, M-nya di sini adalah M total. Kenapa? Karena dalam sistem bendanya lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita akan uraikan gaya maksud dari sigma F di sini. Nah, di sini ada gaya F dan gaya tegangan tali yang arahnya saling berlawanan. Nah, karena gaya tegangan talinya di sini saling berlawanan, maka akan saling meniadakan. Sehingga sigma F di sini cukup kita tuliskan F saja. Nah, sehingga di sini adalah F per M total. M totalnya adalah M1 plus M2. Nah, untuk menghitung percepatan sistem pada kasus lantai licin, maka kita dapat gunakan persamaan ini, atau kita uraikan seperti tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah berikutnya setelah menghitung percepatan sistem, maka langkah yang kedua adalah kita akan menghitung nilai atau besar gaya tegangan tali. Nah, di sini poin utama dari pembahasan pada video kali ini. Untuk menghitung gaya tegangan tali, kita akan meninjau satu benda saja, satu balok saja, yaitu kita pilih balok yang paling belakang. Nah, di sini adalah M2. Nah, pada benda M2, pada arah percepatannya ada gaya tegangan tali yang bekerja pada benda. Nah, ini yang menyebabkan M2 bergerak ke kanan. Nah, kita gambarkan arah percepatan yang tadi adalah ke kanan. Selanjutnya, untuk persamaan kita masih menggunakan persamaan hukum kedua Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Nah, ingat untuk menentukan sigma F-nya di sini adalah gaya-gaya yang pada arah geraknya saja, yaitu pada arah horizontal di sini ya, karena benda bergerak secara horizontal. Maka di sini pada M2 hanya ada gaya tegangan tali saja, yaitu T. Nah, maka di sini M-nya adalah M2 karena kita tinjau hanya M2 saja. Nah, kita lanjutkan, maka T sama dengan M2 dikali A percepatan. Nah, percepatan yang tadi adalah
Ya, yang pertama tadi, langkah pertama tadi sudah kita dapatkan persamaan percepatannya. Maka setelah kita dapatkan persamaan percepatannya, kita substitusikan ke sini, yaitu M2 dikali percepatannya. Maka kita dapatkan gaya tegangan talinya. Nah, apakah kita boleh meninjau M1? Tentu boleh. Hasilnya nanti akan sama gaya tegangan tali yang kita dapatkan. Nah, persamaannya sama, yaitu sigma F per M. Nah, di sini adalah M1. Nah, letak perbedaannya adalah ketika menguraikan sigma F-nya di sini. Oke, karena sigma F pada M2 dengan M1 di sini berbeda. Nah, kita lihat di sini. Pada benda 1 ada dua gaya, yaitu F dengan T. Nah, F nilainya positif karena searah geraknya, sedangkan T-nya berlawanan dengan arah geraknya sehingga negatif. Nah, kita lanjutkan. Maka di sini tentunya menjadi F kurang T sama dengan M1 dikali A, atau A dikali M1 sama ya. Nah, maka kita lanjutkan. Maka kita dapatkan, kita mencari T ya, tujuannya adalah tegangan tali sama dengan gaya F dikurangi M1 dikali A. Pada akhirnya, hasil gaya tegangan tali untuk tinjau M2 dan M1 adalah sama. Pembahasan yang kedua, apabila permukaan atau lantainya kasar, sehingga tentu ada yang namanya gaya gesek yang bekerja pada balok 1 maupun balok 2 di sini. Nah, sama seperti pada pembahasan yang pertama, di sini kita akan terlebih dahulu menggambarkan gaya-gaya pada arah horizontal. Nah, yang pertama di sini ada gaya tegangan tali. Nah, sama seperti tadi, arahnya saling berlawanan untuk M2 maupun M1. Kita simbolkan dengan T. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya gesek tadi. Nah, perhatikan di sini, karena benda ditarik ke arah kanan dengan gaya F, maka benda atau sistem cenderung bergerak ke arah kanan. Nah, sehingga gaya gesek itu sifatnya menghambat, maka arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Sehingga kita gambarkan ke arah kiri ya. Kita gambarkan ke arah kiri. Kita simbolkan dengan F1 untuk balok 1 dan F2 untuk balok 2 atau M2 di sini. Nah, di sini gaya geseknya masing-masing ya. Untuk M1 berbeda, untuk M2 berbeda. Nah, untuk menghitung gaya tegangan tali, langkah-langkahnya masih sama seperti pada pembahasan yang pertama, yang lantai licin. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu menghitung percepatan sistem menggunakan persamaan hukum kedua Newton. A sama dengan sigma F per M total. Perhatikan perbedaannya dengan kasus lantai licin. Di sigma F-nya, yaitu gaya-gaya pada kecenderungan arah gerak benda. Nah, di sini berarti pada arah horizontal. Nah, pada arah horizontal ada gaya F, gaya tarik, kemudian ada gaya tegangan tali yang saling menyandarkan, dan tambahan yaitu gaya gesek. Nah, kecenderungan arah gerak benda di sini karena ditarik ke kanan, maka tentunya kecenderungannya ke arah kanan. Nah, dalam persamaan kita tuliskan F bertanda positif kalau begitu, dan gaya gesek keduanya bertanda negatif. Nah, per M1 ditambah M2. Nah, di sini bagaimana dengan nilai F1 dan F2-nya di sini? Nah, F1 dan F2 di sini tentunya ada perhitungannya. Ingat di pembahasan gaya gesek ya. Nah, di sini kita akan ingatkan kembali bagaimana menghitung gaya gesek. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. Kita ambil contoh misalkan di sini untuk balok 1 terlebih dahulu ya, F1. Kita gambarkan gaya geseknya ke kiri F1. Kemudian rumus gaya gesek yaitu mu dikali gaya normal. Nah, ingat gambar dari gaya normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Nah, kita juga perlu gambarkan gaya beratnya. Nah, arahnya ke bawah ya, ingat. Nah, pada kasus benda pada bidang datar seperti ini, maka nilai dari gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Sehingga F1 sama dengan mu dikali, nah, gaya berat, ingat juga gaya berat itu W sama dengan M dikali percepatan gravitasi. Sehingga di sini adalah M1 dikali G. Nah, ini untuk gaya gesek balok 1. Nah, sama halnya dengan gaya gesek pada balok 2. Karena sama-sama bidang datar, maka di sini adalah mu M2 kali G.
Nah, tidak ada perubahan ya. Nah, nilainya kita masukkan ke sini nanti setelah kita hitung gaya geseknya masing-masing. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung gaya tegangan tali. Nah, jadi langkah-langkahnya sama seperti pada kasus lantai licin ya. Nah, langkah pertama menghitung percepatan sistem, kedua menghitung gaya tegangan tali. Nah, sama kita akan tinjau salah satu balok saja. Di sini kita pilih balok M2 yang paling belakang. Nah, kemudian pada balok M2 kita gambarkan gaya pada arah kecenderungan gerak benda, yaitu ada gaya tegangan tali ke arah kanan. Kemudian ada gaya gesek pada balok 2 di sini ke arah kiri. Nah, arah geraknya tadi adalah ke arah kanan ya. Nah, ke arah kanan. Nah, kita gunakan persamaan hukum kedua Newton kembali. Masih sama, yaitu A sama dengan sigma F per M. Kita uraikan sigma F-nya, M-nya M2 ya. Nah, kita lanjutkan, maka sigma F-nya di sini berarti ada sigma F2 ya. Nah, supaya lebih jelas. Maka di sini di sigma F2 ini pada balok 2 ada T dan F2. Nah, T bertanda positif nanti ya. Nah, kita tulis dulu sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Nah, kita sudah ubah seperti ini. Nah, pada sigma F2 di sini ada T dan F2. T bernilai positif karena searah percepatan dan F2 bertanda negatif. Nah, maka kita dapatkan gaya tegangan tali sama dengan M2A ditambah gaya geseknya. Nah, ini kalau kita tinjau balok 2 ya. Oke. Nah, di mana di sini ada yang namanya gaya gesek baik di percepatan, maka pengaruh juga di perhitungan gaya tegangan tali. Oke. Untuk tinjau M1 nanti silakan coba sendiri ya, nanti akan kita dapatkan hasil akhirnya sama. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini, soal yang sama kita akan tampilkan dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu model yang pertama itu yang umum biasa, dan yang kedua itu adalah dalam model soal HOTS. Nah, yang pertama soal yang umum seperti ini termasuk level sedang ya. Nah, terdapat dua buah kotak yang terhubung tali seperti pada gambar. Nah, di sini bermassa 4 kg dan 6 kg ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton. Oke. Nah, perhatikan di gambarnya di sini, angka-angkanya diketahui. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya tegangan tali yang menghubungkan kedua kotak di sini. Nah, kita gambarkan gaya tegangan talinya, sama seperti pembahasan di awal tadi. Nah, ini termasuk lantai licin ya, karena tidak disebutkan koefisien geseknya. Nah, ingat langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentu kita akan menghitung percepatan sistem terlebih dahulu. Nah, menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Nah, di sini kita akan mulai penjabaran ya, mulai dari penjabaran biar terbiasa. Nah, sigma F-nya di sini karena lantai licin, maka tentunya gaya yang kita pakai hanya gaya tariknya saja ya, yaitu F sebesar 25 Newton, berarti 25. Oke, kita tuliskan di sini per massa totalnya, yaitu jumlah dari massa 4 kg dan kotak yang kedua 6 kg. Nah, 4 plus 6. Nah, sehingga percepatan sistemnya adalah 25 per 10, 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah kita dapatkan nilai percepatan sistemnya. Langkah kedua apa? Langkah kedua baru kita tinjau salah satu benda. Nah, kita pilih benda yang paling belakang yang 4 kg. Oke, langsung saja ya. Kita gunakan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. T sama dengan M2 dikali A. Nah, maka tegangan talinya adalah M2-nya 4 kg ya, yang paling belakang. Percepatannya tadi adalah 2,5. Berarti kita kalikan hasilnya adalah 10 Newton. Jawabannya 10 Newton. Nah, langkah-langkahnya tadi ya. Percepatan sistem dulu, baru gaya tegangan tali. Nah, ini contoh soal kasus lantai licin ya, yang kita pakai. Oke, bagaimana kalau misalkan tinjau benda 1? Apakah sama dengan meninjau benda 2 yang paling belakang tadi? Kita buktikan di sini ya, karena di sini ada angkanya supaya lebih terlihat. Kita tinjau benda yang 6 kg. Kita anggap benda 6 kg ini benda 1 ya, seperti pada pembahasan tadi. Maka rumusnya tadi ada F dikurang T, kita dapatkan tadi di awal. Nah, maka T sama dengan F dikurang M1 dikali percepatan. Nah, kita masukkan F-nya 25 dikurang dengan hasil kali 6 kg dikali 2,5. Berarti 25 Newton dikurang ya 15 ya berarti ya. Nah, berarti hasilnya adalah 10 Newton. Iya, sama. Hasilnya pasti sama. Cuma lebih enak tinjau benda 2 ya, karena lebih simpel dan lebih mudah diingat. Oke, jawabannya D. Nah, ini bentuk umumnya, bentuk biasa ya, langsung. Nah, ini model soal HOTS-nya. Nah, perhatikan soalnya di sini. Gambarnya sama, angkanya sama, ya.
Dua buah kotak akan diangkut secara bersamaan dengan cara dihubungkan menggunakan tali. Nah, permukaan lantai licin, sini jelas ya. Nah, di soal disediakan 3 jenis tali yang akan digunakan. Tali A, B, C dengan variasi nilai gaya tahan maksimumnya. Oke, ada 5, 8, dan 12 Newton. Nah, kesimpulan yang sesuai dengan kasus tersebut. Jadi di sini modelnya itu seperti menganalisis ya, ada pemikiran analisanya. Nah, tadi sudah kita hitung ya, karena perhitungannya sama, angkanya sama. Di sini yang akan kita hitung tadi adalah gaya tegangan tali. Jadi sama ya, sama-sama menghitung gaya tegangan tali dan di sini angkanya sama. Nah, tadi kita dapatkan bahwa gaya tegangan tali pada kasus sistem seperti ini adalah 10 Newton. Nah, artinya gaya tegangan tali yang menghubungkan balok kotak 4 kg dan 6 kg itu ada 10 Newton. Nah, tali yang mana yang akan cocok digunakan yang mampu? Nah, tentu yang 5 Newton ini tidak akan mampu ya, karena kurang. Sedangkan tegangan tali yang terjadi nanti ada 10 Newton. Ya, tali B juga tidak cocok. Nah, di sini tali C karena nilainya lebih besar dibandingkan gaya tegangan tali yang akan terjadi. Kita lihat opsi A di sini, ketiga jenis tali tidak dapat digunakan. Salah ya. Kemudian pada opsi B hanya tali A yang dapat digunakan. Nah, lebih tidak tepat lagi. Yang C di sini tali B dan C masih dapat digunakan. Yang masih dapat digunakan itu hanya tali C. Kemudian opsi D di sini, ya, opsi D di sini tepat ya. Untuk yang E tidak tepat. Maka jawabannya di sini adalah yang opsi D. Tali A dan B tidak dapat digunakan sebagai penghubung kedua kotak. Nah, jadi bentuk soal hotnya seperti ini.